Shalom Aleichem, Ibu Bapak, Saudari-saudara dan adik-adik yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita bercakap-cakap di seputar pujian. Karena sejatinya ujian tak boleh menghalangi pujian. Pujian kali ini didasarkan pada Kidung Jemaat nomor 32. Kulihat salibmu. Saya mengajak kita untuk menyanyi bait yang ketiga. Karena ini menjadi bagian dari secara khusus pergumulan saya ketika ada begitu banyak peristiwa-peristiwa duka yang terjadi di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita sampai saat ini. Bahkan ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan di seputar lembah kekelaman, bayang-bayang maut, shadow of death. Kidung Jemaat 32 bait yang ketiga kita nyanyikan bersama-sama. Di dalam bayang maut, Tuhan tetap Engkau harapanku. Dalam lembah gelap, duka pun melenyap, jikalau ku tetap di jalanmu. Sekalipun kita ada dalam lembah gelap, duka pun melenyap, kata penulis syair lagu ini. Karena ada Tuhan bersama-sama di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Bahkan kalau kita lihat sejak bait yang pertama, ada begitu banyak nuansa iman yang tangguh dan teguh di dalam Tuhan yang menjadi gambaran dari penulis syair lagu ini. Kulihat salibmu ya juru selamatku di Golgota. Syair sederhana tapi punya makna mendalam karena kemudian dia berkata, terimalah doaku, hapuskan dosaku, akulah milikmu selamanya. Syair ini dalam kedalaman maknanya tersebut membawa seorang yang tadinya tidak percaya kepada Yesus Kristus. Lalu ketika dia hadir di gereja dan dia mendengar syair lagu ini, ia pun kemudian bertobat memberi diri untuk memuliakan nama Yesus Sang Juru Selamat. Lalu dalam perjalanannya, ia kemudian penasaran siapa yang menulis lagu ini. Dan pada akhirnya ia berjumpa dengan Ray Palmer pada saat itu. Dalam perjalanan kehidupannya dia bersyukur karena dia boleh berjumpa dengan sang pendeta penulis syair lagu ini. Tapi ceritanya tidak berhenti di sini, Ibu Bapak, Saudara-saudara dan adik-adik yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kita mau menyelidiki siapa Ray Palmer sebenarnya. Sebenarnya Ray Palmer hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga yang baik. Ayahnya seorang hakim, tapi kemudian entah mengapa keadaan ekonomi mereka tidak baik. Sehingga kemudian ayahnya tidak mampu menyekolahkan Ray Palmer. Ia pada akhirnya harus diajar oleh ayahnya sendiri. Lalu ketika ia berumur belasan, ia pergi merantau untuk mencari pekerjaan, sehingga ia dapat menikmati pendidikan di bangku sekolah. Tapi pendidikannya tidak tinggi, namanya anak usia belasan mencari kerja dan berusaha membiayai sekolahnya. Lalu pada saat itu ia bercita-cita, Ray Palmer punya cita-cita yang mulia. Ia ingin menjadi seorang pendeta. Bukan berarti cita-cita yang lain tidak mulia, tapi ia mau menjadi seorang yang sungguh-sungguh mengembalakan kawanan domba yang Tuhan percayakan baginya. Lalu Ray Palmer sendiri kemudian berproses menghadapi begitu banyak hal. Beruntungnya ia berjumpa dengan seorang gembala yang kemudian membiayai pendidikannya, memberikan sumbangsinya untuk perjalanan kehidupan sekolah Ray Palmer. Ia pada akhirnya lulus dari sebuah universitas yang cukup terkenal di saat itu. Dan dalam perjalanan kehidupannya ia tetap punya cita-cita ingin menjadi seorang pendeta. Ia berusaha kembali bekerja mencari nafkah baginya, sampai-sampai karena demi sebuah penghematan yang luar biasa, ia tinggal di rumah seorang wanita, di kos-kosan wanita tua tersebut, lalu kemudian
ia berproses, berhemat luar biasa, agar kemudian ia boleh menikmati sekolah teologi. Dalam proses yang ia jalani, dalam pergumulan yang ia rasakan, ia kemudian ada pada suatu momen di mana ia harus merenung sejenak. Ia merenung betapa dalamnya kasih sayang Tuhan. Ia merenung bahwa dalam perjalanan kehidupannya, ia punya Tuhan yang luar biasa yang memberikan dirinya karena cinta. Karena cinta Tuhanlah yang kemudian membuat Ray Palmer sungguh-sungguh memberi dirinya. Dikatakan di sana bahwa jadikan kuasamu di dalam hatiku api kudus. Kasih salibmulah sumber anugerah, cintaku selamanya kepadamu. Dan karena itu Ray Palmer juga mau bilang bahwa di saat ajalku, ragu dan takutku buanglah jauh. Ya juru selamatku lindungi jiwaku hingga ku bertemu dengan Dikau. Kata-kata ini kemudian mengalir, lalu ia menulis syair tersebut. Selang beberapa waktu hanya dia dan Tuhan yang tahu tentang syair ini. Kemudian ketika ia sekolah di sekolah teologi, ia berjumpa dengan pendeta Lowell Mason. Dalam perjalanan mereka di tengah jalan, dalam perjumpaan mereka yang sederhana, kemudian Lowell tahu bahwa ada Ray yang sungguh punya karya yang luar biasa, ia cukup dikenal saat itu. Tapi kemudian Lowell bercakap-cakap dengan Ray bahwa dia punya gubahan lagu yang indah. Lowell sendiri adalah seorang pemusik yang cukup terkenal di zamannya. Dan karenanya Lowell berkata bahwa ada begitu banyak hal yang tak terselami di sepanjang hidupnya, termasuk dalam perjumpaan yang pastinya bukan kebetulan dengan Ray. Lalu Ray memberikan liriknya yang berharga untuk Lowell. Dia tidak pernah berpikir, Ray sendiri tidak pernah berpikir bahwa liriknya akan menjadi terkenal. Lalu kemudian Lowell pada akhirnya memberikan not-not yang luar biasa pada syair yang indah tersebut. Syair karangan Ray berjodoh dengan lagu gubahan Lowell. Kemudian Lowell bilang, ini lagu pasti akan terkenal. Dalam perjumpaan berikutnya dengan Ray, dia berkata bahwa kamu akan panjang umur dan lagumu akan dikenal begitu banyak orang. Dan itu terjadi. Ray Palmer sendiri berusia 80-an tahun sebelum ia meninggal. Dalam perjalanan kehidupannya ia merasakan cinta kasih Allah yang luar biasa ketika syair lagunya itu menjadi dikenal begitu banyak orang. Tadinya di Amerika sendiri syairnya biasa-biasa saja. Tapi kemudian ada orang-orang percaya dari Skotlandia yang kemudian mengenal lagu ini, membuatnya kemudian terkenal di Skotlandia, dan kembali lagi ke negeri asalnya lagu ini menjadi terkenal sampai saat ini. Lagu yang luar biasa, yang mencerminkan makna dari salib Kristus yang memampukan seseorang yang bernama Ray Palmer, juga Lowell Mason, memberi dirinya untuk sungguh-sungguh membuktikan cinta mereka pada Tuhan Yesus dengan berbakti sekalipun peristiwa-peristiwa sulit dan rumit hadir di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka. Ibu bapak, saudari-saudara dan adik-adik yang diberkati Tuhan, biarlah salib Kristus cukup bagi kita. Cukup membuat kita kemudian merasa tersanjung ketika Tuhan panggil dan utus kita menjadi orang-orang percaya, orang-orang yang menerima anugerah keselamatan. Cukup membuat kita ada dalam pertobatan yang sungguh-sungguh, sehingga kemudian kita hanya mau memuliakan nama Tuhan dengan apa yang menjadi kehendak-Nya. Cukup membuat kita kemudian bersyukur atas apapun yang Tuhan anugerahkan dalam hidup ini, sehingga kemudian ketika Tuhan izinkan kita untuk menikmati hari ini, kita menjalaninya sebagai sebuah kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan sambil berkata, akulah milik-Mu selamanya. Biarlah itu juga menjadi pengakuan kita sampai kita berjumpa dengan Yesus yang cintanya sungguh luar biasa bagi kita sekalian. Tuhan memampukan kita untuk senantiasa memuliakan nama-Nya.